Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elok Malika, NPM 1901011051. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas B. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi, MPDI. Jadi di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Dedi Wahyudi. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Kemendikbud RI, Bapak Nadiem Makarim, bahwa Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir yang memfokuskan kepada kebebasan untuk belajar mandiri dan kreatif. Sedangkan pendidikan 4.0 adalah pendidikan yang diterapkan untuk pembelajaran yang sejalan dengan revolusi industri keempat yang muncul dan berfokus pada teknologi. Secara garis besar, konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0 yaitu satu asesmen kompetensi minimum. Maksudnya yaitu siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam literasi dan numerik. Dalam bidang literasi, peserta didik diharapkan mampu berpikir logis untuk abstraksi, maksud dan tujuan dari materi yang tidak hanya menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca dalam bidang numerik, peserta didik diharapkan mampu menemukan konsep dasar sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah yang luas, terutama dalam mata pelajaran kimia, fisika, dan matematika. Yang kedua, survei karakter. Dalam hal ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi tentang ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Maksudnya adalah hasil belajar peserta didik yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio, dan peserta didik akan diberi ruang untuk mengembangkan diri mereka sesuai dengan minat dan bakat, penataan kualitas pendidikan. Hingga ke 3T. Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Lanjut pertanyaan yang kedua yaitu rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 ini merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 yang tidak dapat kita hindari apalagi dalam sektor pendidikan. Pendidikan harus terus melakukan penyesuaian agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan seorang pendidik harus mempunyai rencana pembelajaran dan RPP yang akan saya buat pastinya mengikuti kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan menggunakan RPP 1 lembar. Sehingga guru akan lebih mudah dan akan fokus pada peserta didik. RPP Abad 21 dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik KD dan materi yang akan dibahas. Dan RPP yang akan saya buat untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu membuat kompetensi inti membaca Al-Quran dan surah pendek. Sedangkan kompetensi dasar yaitu menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam surah Al-Bayyinah. Tujuan pembelajaran peserta didik yaitu mampu menerapkan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam surah Al-Bayyinah. Materi pembelajaran yaitu tajwid dengan hukum bacaan nun mati dan tanwin dalam surah Al-Bayyinah. Pendekatan dan model pembelajaran. Model menggunakan discovery learning, demonstrasi. Pendekatan menggunakan TPA CK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, video kritik, dan tanya jawab. Media pembelajarannya seperti buku tajwid, juz amma, laptop, dan kertas folio. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu berupa pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan untuk penilaian yaitu menggunakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian kemampuan. Yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0.
Strategi pembelajaran di era pendidikan 4.0 ini sangatlah berpengaruh pada pola pikir peserta didik. Oleh karena itu, pemilihan strategi pembelajaran ini haruslah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Paradigma pembelajaran ini lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, mampu menguasai teknik, dan mampu berkolaborasi. Strategi pembelajaran yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam mencapai kecakapan abad 21 ini mempunyai kriteria seperti kesempatan dan aktivitas belajar yang variatif, menggunakan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar akan semakin variatif yang memungkinkan siswa mengeksplorasi materi dengan berbagai macam pendekatan sesuai dengan gaya dan minat belajar. Pembelajaran harus berbasis proyek dan masalah yang didukung dengan lingkungan pembelajaran kolaboratif, dan yang terakhir menggunakan penilaian formatif termasuk penilaian diri sendiri. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Penggunaan media pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan motivasi peserta didik karena media pembelajaran menawarkan sesuatu yang inovatif dan beragam dalam penyajian materi. Media pembelajaran yang digunakan pada mata pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran sangatlah banyak dan bervariasi, mulai dari media gambar dan animasi yang diproyeksikan dengan LCD atau juga dengan menggunakan alat-alat audio visual seperti menampilkan film, bersuara, slide, video, dan masih banyak lagi. Dan juga bisa menggunakan media melalui pendekatan penerapan penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar di kelas. Berbagai macam perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti smartphone, komputer, laptop, tab, menjadi salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas. Pemanfaatan internet sebagai sumber belajar pun sekarang sudah menjadi salah satu media yang digunakan dalam masa pandemi ini. Pertanyaan yang terakhir yaitu kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru, siswa, dan orang tua. Pembelajaran yang tidak dilakukan secara tatap muka menjadikan siswa dituntut untuk belajar mandiri di rumah. Pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 ini pastinya banyak sekali mengalami kendala, baik yang dirasakan pendidik ataupun peserta didik. Permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem media pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota yang membutuhkan biaya yang tidak murah. Selain kuota, kendala yang dialami pembelajaran daring adalah jaringan internet. Karena koneksi jaringan internet yang dimiliki peserta didik maupun pendidik berbeda-beda. Peserta didik yang tempat tinggalnya sulit untuk menjangkau dan mengakses internet akan tertinggal dalam pembelajaran daring, sehingga belajar pun tidak optimal. Di samping itu, pembelajaran daring pun memiliki kelebihan yaitu seperti pembelajaran menjadi lebih praktis, santai, dan fleksibel karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan penyampaian informasi pun lebih cepat dan bisa menjangkau banyak siswa lewat WhatsApp group. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya jawab. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.